Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya Mutia Miftahul Jannah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diberikan kesempatan untuk dapat berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis misoginis dalam pendidikan di pondok pesantren. Pembahasan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis dalam perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MAG. Untuk pembahasan kali ini ada 5 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kekuasaan dan epistemologi dalam hadis misoginis. Yang kedua, hadis misoginis dalam perspektif maqasid asy-syariah. Yang ketiga, indoktrinasi hadis misoginis di pesantren. Yang keempat, metode penyampaian hadis misoginis di pesantren. Dan yang terakhir, kita membahas atau mengulas sedikit tentang kitab-kitab yang membahas tentang hadis misoginis. Seperti yang kita ketahui bersama, Islam merupakan agama penyempurna bagi agama sebelumnya. Agama Islam memiliki 2 sumber ajaran di dalamnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan ketetapan oleh Nabi Muhammad sebagai contoh bagi umatnya. Dalam pembahasan hadis, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan perempuan. Menurut Fatimah Marnisi, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan misoginis. Apa itu hadis misoginis? Yaitu hadis-hadis yang membenci perempuan atau beberapa hadis yang memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam pondok pesantren, perempuan dianggap sebagai kelas kedua. Pengetahuan ini berakar pada hadis yang dikutip dan dipelajari selama belajar di pesantren. Oleh karena itu, untuk melawan kecenderungan ini, penting dilakukan pendekatan feminisme untuk mengulas dan mengkritik baik buku-buku maupun penafsiran terhadap hadis-hadis yang bisa digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah interpretasi agama teks. Nah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu kekuasaan dan epistemologi dalam hadis misoginis. Proses sosialisasi hadis di pondok pesantren terjadi dengan beberapa hal. Nah, hal ini mengandung makna hubungan kekuasaan melalui dengan secara koersi disiplin dan sistem perilaku tematik berdasarkan nilai-nilai tertentu. Pengakuan dan penerimaan otoritas, nilai, ritual, simbol, dan supremasi budaya dari kebenaran tertentu. Kontrol budaya dan pelembagaan norma melalui simbol oleh penguasa ataupun panutan. Apalagi sosialisasi hadis misoginis di pesantren rata-rata digunakan untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan laki-laki atau kiai di pondok pesantren yang beredar di seluruh Indonesia. Nah, dalam hal ini Prof. Marhumah mengemukakan terdapat 3 cara terbaik untuk memahami hadis misoginis. Yang pertama dari keadilan. Mengapa kita perlu keadilan? Karena di Indonesia sendiri kita memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum dan memiliki hak asasi manusia. Dengan adanya hak asasi manusia, maka keadilan bisa ditegakkan.
baik itu permasalahan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah kesetaraan. Nah, mengapa kita bisa menyatakan bahwa kesetaraan merupakan salah satu jalannya? Karena dalam Al-Quran sama-sama kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan antara makhluk yang laki-laki maupun yang perempuan, yang kulit putih maupun kulit hitam. Akan tetapi hal yang membedakan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya terletak kepada tingkat keimanan dan ketakwaan orang tersebut. Dan cara yang terakhir adalah musyawarah dan demokrasi. Dengan adanya musyawarah dan demokrasi, tentu kita bisa mendapatkan hal-hal yang meimbangi keadilan terhadap perempuan maupun keadilan terhadap laki-laki, penghargaan atau penghormatan kepada laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis misoginis menurut perspektif maqasid asy-syariah. Terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan menurut maqasid asy-syariah. Yang pertama adalah memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya seperti melindungi, mendapatkan hak untuk hidup, memiliki mata pencaharian untuk dapat bereproduksi, untuk merangkul agamanya sendiri dengan bebas, dan untuk mendapatkan kehormatan, rasa hormat, dan martabat. Nah, dengan pertimbangan 5 hal tadi, kita perlu memperhatikan hadis misoginis berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang tersebut. Nah, pada pembahasan selanjutnya, bagaimana terjadinya indoktrinasi hadis misoginis di pondok pesantren. Sebenarnya indoktrinasi hadis di pondok pesantren terjadi karena hal-hal yang diajarkan di pondok pesantren bersikap ideologis ataupun dogmatis. Mengapa demikian? Karena dengan adanya penanaman nilai-nilai ideologis dan dogmatis, apa yang diajarkan itu dianggap sebagai suatu hal yang mutlak, sehingga tidak bisa dilakukan pengkajian kembali. Nah, dengan adanya paradigma bahwa sesuatu itu telah mutlak, akhirnya adanya diskriminasi yang terjadi di perempuan seperti itu. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana terjadinya penyebaran hadis misoginis di pondok pesantren. Banyak hal yang dilakukan untuk menyebarkan hadis misoginis di pesantren. Di antaranya, dalam pembelajaran seperti yang kita ketahui, nyai ataupun kiai menyampaikan materi-materi atau ajaran-ajarannya dengan jalan transmisi ilmu pengetahuan, sehingga dalam pembelajaran hal ini bersikap monolog dan pendengarnya seperti santri ataupun santriwati menjadi pendengar yang pasif. Mengapa dikatakan pasif? Karena di saat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, tugas mereka adalah menjalankannya, mematuhinya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi jika seorang santri ataupun santriwati tidak menerapkan hadis-hadis yang diajarkan? Hal ini dianggap sebagai pemberontak tentunya, sebagai musuh bagi ajaran atau sesuatu ideologi yang telah ditetapkan tadi. Lanjut kepada pembahasan terakhir, kita akan membahas beberapa hadis-hadis misoginis yang dipelajari di pondok pesantren. Di antaranya adalah kitab Akhlak An-Nisa, yang mana terdapat beberapa bab yang membahas tentang bagaimana seorang wanita menjadi seorang wanita yang sempurna atau sholihah, maupun bagaimana akhlak-akhlak seorang wanita yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Akhlak An-Nisa yang ditulis oleh Muslih bin Miftah, ada beberapa bab yang membahas tentang wanita. Di antaranya yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, yang mana artinya sebagian dunia ini penuh rahmat, dan rahmat yang paling anggun adalah wanita solehah. Nah, di sini sangat ketara sekali bagaimana hadis yang menjelaskan bahwa wanita solehah itu merupakan rahmat yang paling indah yang ada
di muka bumi ini, seperti itu. Lanjut kepada bab kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya wanita adalah orang yang mampu membahagiakan suaminya saat dipandang, dan apabila ia disuruh mematuhinya dan melindungi diri sendiri dan harta suaminya saat dia ditinggalkan di rumah secara sendirian. Dalam penjelasan hadis ini juga ada beberapa hal terkait ini, seperti seorang istri harus mematuhi suaminya dan memastikan bahwa pekerjaan rumah itu sudah selesai saat suaminya hendak pulang, dan saat suaminya pulang dia harus menyediakan senyuman termanis ataupun penyajian-penyajian untuk melayani suaminya, seperti itu. Pada pembahasan selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mana artinya bahwa jika seorang wanita sholat 5 kali sehari, puasa dengan sempurna, dan menjadikan dirinya sendiri wanita solehah serta dilengkapi dengan menaati suaminya, maka imbalan yang didapat olehnya adalah surga di akhirat nanti. Hadis selanjutnya adalah posisi satu orang wanita solehah lebih baik daripada 1000 laki-laki soleh. Nah, jika seorang wanita melayani suaminya selama 7 hari berturut-turut, maka pintu neraka ke-7 ditutup baginya dan pintu surga ke-8 dibukakan untuknya. Masya Allah, dalam hadis itu sangat jelas bagaimana dijanjikannya surga yang paling indah oleh Allah bagi wanita-wanita yang soleh dan solehah dan tunduk kepada suaminya. Nah, pada pembahasan bab terakhir itu terdapat beberapa penjelasan tentang bagaimana perempuan-perempuan pada zaman dahulunya, pada zaman Nabi ataupun sebelum Nabi, memiliki akhlak-akhlak yang karimah seperti Aisyah, Khadijah, Fatimah, dan Aisyah, yaitu istri Fir'aun. Bagaimana mereka sangat tunduk dan patuh kepada suaminya, bagaimana mereka menjalankan syariat-syariat Islam dengan baik, serta disempurnakan dengan bagaimana dia tunduk dan patuh kepada sosok suami. Nah, dari hadis tersebut memang kita menemukan bahwa keutamaan yang diperoleh oleh wanita di saat dia melakukan apa saja yang diinginkan ataupun diharapkan oleh suaminya. Akan tetapi seringkali hadis ini dijadikan sebagai alasan oleh orang banyak bagaimana agar perempuan itu dituntut ini itu. Perempuan itu harus patuh, perempuan itu harus seperti ini, seperti itu. Dan apabila perempuan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan apa yang terdapat dalam hadis tersebut, maka perempuan itu disebut sebagai perempuan yang tidak solehah, sebagai perempuan yang durhaka, ataupun sebagai perempuan yang tidak taat kepada ajaran Islam. Hal ini seringkali terjadi sehingga perempuan didiskriminasi dengan adanya hadis-hadis ini. Hadis itu dijadikan sebagai pedoman bagaimana perempuan untuk selalu dituntut dalam hal-hal tersebut, seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalah kata dalam segi penyampaian maupun dalam segi materi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.